Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa sekalian yang saya hormati, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini atau pada hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka melaksanakan kegiatan kuliah seperti biasanya. Baik, di sini saya selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewarganegaraan. Jadi di sini terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita perkenalkan bahwasanya apa itu mata kuliah kewarganegaraan yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada prodi manajemen dakwah. Jadi kita ketahui dulu apa itu sebenarnya kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan itu adalah salah satu cabang mata kuliah. Jadi mahasiswa sekalian harus tahu ya, cabang mata kuliah yang harus dipelajari di jurusan manajemen dakwah ini pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UIN Sunan Kalijaga ini. Jadi apa yang harus kalian ketahui? Jadi capaian dari kewarganegaraan yang harus kalian ketahui yakni bahwasanya sebagai mahasiswa harus dapat membentuk kecakapan partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan, baik dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global. Jadi dengan kewarganegaraan ini akan menjadikan setiap masyarakat atau warga negara yang baik dan mampu menjaga persatuan dalam bernegara dan keterampilan sosial, sehingga kalian-kalian ini sebagai mahasiswa mampu memahami dan memecahkan persoalan aktual yang terjadi di dalam negara atau kewarganegaraan. Jadi itu tadi, agar kita tujuan dari capaian pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan ini agar kita mengetahui persoalan-persoalan yakni tentang kewarganegaraan. Di sini saya akan jelaskan kewarganegaraan. Yakni agar mahasiswa tadi mengetahui secara aktual bagaimana sistem budaya dan perpolitikan di Indonesia. Ini dia tadi. Dan sebagai lain-lain yang menyangkut dengan kewarganegaraan. Jadi dalam hal ini bahwasanya kalian harus mengetahui yang pertama, dalam kewarganegaraan itu adanya sebuah negara, adanya sebuah pemimpin, adanya sebuah warga atau masyarakat. Jadi ini harus saling berkaitan. Jadi kita ini juga disebut dengan warga negara yang berkewarganegaraan Indonesia.
Kemudian kewarganegaraan ini atau berkaitan dengan dasar negara. Dasar negara. Jadi kewarganegaraan ini berkaitan dengan dasar negara. Jadi dasar negara ini harus kita ketahui juga berkaitan dengan masuk kepada filsafat Pancasila. Secara filosof Pancasila. Jadi ini menyangkut. Jadi mahasiswa sekalian harus ketahui. Ya, ini yang menyangkut, ini dasar kewarganegaraan ini. Yang menyangkut dengan dasar negara, dan dasar negara menyangkut Pancasila. Oke, baik. Jadi dalam sila ini ada sila-sila. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Ya, mahasiswa semua itu sudah tahu lah apa itu Pancasila. Baik, sila pertama mungkin semua sudah hafal lah, mahasiswa semua sekalian yang berada di ruangan ini. Baik. Jadi kewarganegaraan ini juga disebut dengan mata kuliah pengembangan kepribadian. Oke, masuk kepada pembelajaran kita yakni filosof Pancasila. Jadi yang pertama yakni nilai ketuhanan. Jadi dalam nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, jadi dalam hal ini kandungannya melengkapi ilmu pengetahuan, paham nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, tidak memberikan paham ateisme, fundamentalisme dan ekstremisme keagamaan, sekularisme, keilmuan, antroposentrisme, dan kosmosentrisme. Jadi dalam nilai sila pertama ini menolak pada paham yang pertama, ateisme, dua, egoisme, dan lain-lain seterusnya. Jadi setiap warga negara ini harus berpedomankan kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara. Jadi mereka harus memiliki, jadi mereka tidak boleh ateisme, tidak boleh egoisme. Ya harus berlandaskan dengan Pancasila ini tadi, sila pertama. Baik, dengan sila yang kedua ini memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu mahasiswa sekalian harus tahu bahwasanya kandungan nilai sila kedua ini yakni untuk mencerdaskan kita semua, sebagai warga negara di Indonesia ini. Jadi ilmu ini juga tidak untuk kelompok tertentu, tapi untuk semua rata. Jadi tidak ada pandang-pandang dulu. Jadi nilai yang kedua tadi untuk menjadikan nilai sila yang kedua untuk menjadikan manusia yang beradab dan bermartabat adil. Kemudian sila yang ketiga, jadi dalam sila ketiga ini yakni nilai persatuan seluruh Indonesia. Kemudian nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia esensinya adalah pengakuan kebinekaan dalam persatuan. Jadi konsistensi, kohesivitas, kesetaraan kekeluargaan dan supremasi hukum. Jadi dalam kandungan sila pertama, jadi mahasiswa yang dalam ruangan ini harus kalian ketahui bahwasanya dalam kandungan sila yang ketiga persatuan Indonesia yang mengandung yakni sesuai dengan jargon Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda walaupun tetap satu. Ini termasuk kandungan dari persatuan Indonesia dalam sila yang ketiga. Jadi mahasiswa sekalian harus mengetahui ini. Kemudian kesetaraan
dan kekeluargaan. Nah, ini menyangkut juga dengan nilai persatuan. Mungkin di situ sila ketiga. Kemudian sila yang keempat yakni nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam nilai kandungan sila keempat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kerakyatan, yakni nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwasanya dalam hal ini esensinya adalah menjunjung tinggi yang keempat. Sila yang keempat, menjunjung tinggi keberadaban, kebijaksanaan kita sebagai seorang manusia atau sebagai warga negara yang berkewarganegaraan di Indonesia ini. Jadi setiap segala sesuatu harus demokratis sesuai dengan negara kita, yakni negara demokrasi. Mulai dari kebijakan penelitian sampai penerapannya. Jadi harus dimusyawarahkan dalam hal ini. Jadi mahasiswa sekalian, ya kalian harus mengetahui ini bahwasanya nilai isi kandungan sila yang keempat itu seperti itu, yang menyangkut dengan kita kewarganegaraan sebagai yakni dasar negara dan filsafat Pancasila. Yang kemudian sila kelima. Jadi sila kelima yakni adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam hal bernegara, setiap warga negara kita harus mengetahui bahwasanya sila kita yang kelima adalah berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada pandang bulu, semua itu harus adil diterapkan, baik dalam sistem ekonomi, sistem keadilan, sistem hukum dan lain sebagainya. Pendidikan harus adil, yang memang harus adil sesuai dengan sila nilai kandungan sila yang kelima ini. Jadi harus adil kita semua ini. Ya mungkin jadi mahasiswa sekalian, seperti yang Bapak jelaskan dalam hal ini, yakni kewarganegaraan. Kita sebagai warga negara yang berkewarganegaraan negara Indonesia yang berdasarkan dasar negara Pancasila, yang memuat Pancasila itu apa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini saling berkaitan. Inilah dasar pertama yang harus kita ketahui dalam pelajaran mata kuliah kewarganegaraan ini. Setelah kita tahu ini, baru kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi paham ya mahasiswa sekalian? Mungkin ada pertanyaan mengenai kewarganegaraan, dasar negara dan filsafat Pancasila yang berkaitan dengan warganegaraan pada mata kuliah kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Mungkin sampai di sini Bapak jelaskan, kurang dan lebihnya besok pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dan kita bahas lagi di minggu depan atau minggu berikutnya. Baik, ya kepada mahasiswa sekalian, tolong isi absennya. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan ada hikmahnya, menambah pengetahuan bagi kita semua, dan tak bosan-bosannya kita untuk menuntut ilmu. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.